Triani Mkom yang berperan sebagai moderator sekaligus pembimbing satu saya, serta Ibu Taskia Salsabila Ardan Mkom sebagai pembimbing dua saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para penguji, yaitu Bapak Bambang Cahyo Utomo MT dan Bapak Rino Gupita ST Mkom atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya April Rosadi dengan NPM D1A 210010. Selanjutnya saya akan memaparkan proposal tugas akhir dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Legalitas Usaha UMKM Berbasis Web, Studi Kasus Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Yang pertama, latar belakang, pemerintah semakin mengandalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk perizinan usaha. DKUPP Kabupaten Subang yang bertanggung jawab atas pengelolaan legalitas usaha UMKM menghadapi kendala dalam memberikan informasi, persyaratan, dan pemantauan status pengajuan secara real time. Hal ini mengakibatkan masyarakat sering harus datang langsung ke kantor, yang menyebabkan ketidakpuasan. Sebagai solusi, dikembangkan sistem informasi legalitas usaha berbasis web yang dapat diakses secara online. Sistem ini memudahkan masyarakat dalam pengajuan izin usaha, memberikan informasi persyaratan yang jelas, serta notifikasi pengajuan secara real time. Diharapkan, sistem ini meningkatkan kepuasan masyarakat dan kualitas layanan DKUPP. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses bisnis legalitas usaha UMKM di DKUPP Kabupaten Subang. Yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem informasi legalitas usaha UMKM berbasis web. Batasan masalah. Yang pertama, sistem yang dibuat hanya mencakup pengajuan, pemeriksaan, dan pemberitahuan status legalitas usaha. Yang kedua, model pembuatan menggunakan Rational Unified Process atau RUP, fasenya inception, elaboration, dan construction. Yang ketiga, framework menggunakan CI atau kode igniter. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi alur kerja, kebutuhan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan legalitas usaha UMKM di DKUPP. Tujuan utama dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi berbasis web yang dapat memfasilitasi proses pengajuan, pemantauan, dan pengelolaan izin usaha UMKM. Manfaat penelitian bagi peneliti. Penelitian ini memberikan pengalaman praktis dalam merancang dan membuat sistem informasi berbasis web yang berguna untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi. Bagi DKUPP Subang, penelitian ini memberikan solusi berupa sistem yang dapat membantu DKUPP dalam mengelola pengajuan legalitas usaha dengan lebih terstruktur dan jelas, serta memantau status pengajuan dengan lebih efektif. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam mengajukan legalitas usaha dengan lebih cepat dan mudah melalui sistem berbasis web, sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke kantor. Landasan teori. Legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar usahanya diakui dan sah secara hukum. Legalitas ini berupa persetujuan dan izin resmi yang diberikan oleh pihak berwenang kepada pengusaha atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan yang berlaku. Profil organisasi Dinas DKUPP. Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang mempunyai tugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan, serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagai urusan pemerintahan di bidang koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian, serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati. Berikut adalah proses bisnis yang berjalan sekarang di DKUPP. Metode pengembangan sistem. Yang pertama, inception, elaboration, construction. Metode pengumpulan data, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berikut adalah tampilan kebutuhan fungsional. Aktornya ada admin, pemohon, dan kadis. Berikut adalah tampilan use case diagram. Berikut adalah tampilan activity diagram kelola legalitas usaha, activity diagram progres status pengajuan, activity diagram penjadwalan survei, activity diagram kelola sertifikat legalitas usaha, dan berikut adalah antarmuka registrasi pemohon dan antarmuka untuk login. Antarmuka kelola legalitas usaha untuk pemohon dan antarmuka tambah pengajuan legalitas usaha untuk pemohon. Antarmuka progres status pengajuan admin, antarmuka progres status pengajuan pemohon.
Antarmuka jadwal survei untuk pemohon. Antarmuka admin menjadwalkan survei. Antarmuka pemohon hasil survei. Antarmuka kelola sertifikat untuk admin dan tambah sertifikat untuk admin. Berikut adalah kelola sertifikat untuk pemohon. Sekian. Oke, terima kasih Apri. Langsung aja ya, pengujian. Ini dari judul aja lah dulu ya. Pengembangan sistem informasi legalitas. Berarti sebelumnya sudah ada atau gimana sistem informasinya? Ya, udah ada Pak. Udah ada. Oh. Ya. Terus yang sudah ada itu gimana? Diceritain. Sistem yang sudah ada tuh melingkup pada pengajuan. Kan untuk sekarang tuh pengajuan tuh harus ada survei gitu, survei ke lapangan kita. Untuk yang sistem yang kemarin mah ada pengajuannya doang Pak gitu. Jadi yang dikembangkan apa? Yang dikembangkan di penjadwalan survei gitu. Jadi di sistemnya sekarang tahu bahwa jadwal survei itu hari apa, tanggal berapa, kayak gitu Pak. Kalau pengembangan itu bahasa Inggrisnya apa? Tahu nggak? Pengembangan. Apa ya? Develop bukan? Deployment. Kalau deployment ya develop Pak. Develop. Ya. Ya. Jadi sebenarnya develop itu suka diartikan pengembangan, tapi bisa dari baru sebenarnya. Ya. Bukan hanya pengembangan, nggak harus sebelumnya sudah ada. Cuma bahasan, makanya kadang-kadang saya suka bilang jangan pengembangan deh, kalau pengembangan itu konotasinya di bahasa Indonesia itu sebelumnya sudah ada dikembangkan gitu ya. Ya. Nah, saya usulkan waktu itu pembangunan atau pembuatan, cuma ya suka nggak biasa atau nggak srek, nggak pas gitu, nggak tahu juga. Ya Pak ya. Nah, ya ini cuma iseng aja sih, pertanyaan iseng. Ya. Oke, masalah yang mau dipecahkan apa di skripsi ini? Masalah yang dipecahkan itu untuk pendaftarannya Pak. Kenapa pendaftarannya? Ya kan yang pertama kan tadi pemohon itu kan harus datang ke kantor kan. Nah sekarang terus terus dokumen. Untuk dokumen kan di kantor itu April lihat juga suka disimpan di mana aja gitu Pak. Jadi kan dokumen apa? Hard copy itu maksudnya? Ya hard copy. Contohnya kayak kan pengajuan tuh harus ada NIB, KTP sama foto produknya. NIB-nya tuh kebanyakan tuh yang teledor gitu Pak. Suka di mana aja gitu. Kalau pakai aplikasi ini nggak di mana aja? Nah ya kan kalau pakai aplikasi langsung tersimpan di database gitu, langsung tersusun gitu Pak. Tapi itu dokumennya maksudnya image atau teks? Di mana? Kalau MIB apa namanya? Singkatannya apa itu? NIB tuh nomor induk nomor induk berusaha kalau nggak salah. Berusaha ya, nomor induk berusaha. Ya, nomor induk berusaha. Itu ya yang disimpan itu dalam format teks atau format image? Maksudnya untuk hard filenya Pak gitu. Nggak disimpan di filenya itu kan ada simpannya berupa foto image ya berarti. Oh ya. Atau ya, berupa teks. Berarti itu berupa image. Image. Jadi NIB itu nanti itu kan ada apa filenya NIB kayak PDF gitu. PDF kan itu bisa teks bisa image. Yang mana ini? PDF tuh image Pak, image gambar ya. Berarti nggak bisa saya save terus kecuali di ini ya di apa namanya di konversi ya. Tapi secara umum kan nggak bisa dirubah. Misalnya saya mau merubah tuh jadi teksnya saya rubah itu nggak bisa berarti kalau image kan? Nggak bisa kalau image, soalnya kan itu kan dari hasil scanan image gitu Pak. Scanan ya. Oke.
Tadi apa problem yang dipecahkan selain apa tadi yang udah 2 itu apa? Nggak usah datang jauh-jauh. Ya, yang pertama Terus efisiensi waktu. apalagi yang kedua tadi? Lupa saya. Bentar. Berserakan tadi ya apa? Ya, jadi dokumennya tuh kurang terstruktur gitu Pak. Sering ada yang Rapi lah hilang. ya, kurang rapi atau Ya, berarti bisa hilang. Kalau nggak rapi kan suka kadang-kadang hilang. ya nanti kan si pemohon tuh kan ribet harus balik lagi ke kantor gitu untuk memberikan dokumennya lagi gitu. Terus udah 2 itu aja problem Ya, yang mau dipecahkan. Ada lain nggak? ya untuk di status paling Pak kan si pemohon tuh gak tahu kalau itunya udah diproses pengajuan kita kan, udah diproses atau belum. Nah kan kalau ada sistem ini udah datang ke sana ternyata belum diproses gitu ya kalau ya yang kan lama. kalau di sistem ini ada progresnya gitu, nanti bisa dilihat secara real time gitu Pak. Oke, berarti terus itu jadi requirement ya? Requirement-nya mana? Bentar. Nah ini Pak, di fungsional. Nah Ada di SRSF. Ini yang kanan itu fungsional atau non fungsional? Bisa digedein ya? Bentar Pak. Di slidernya aja digedein. Ya. Ini sama Pak, maksudnya tuh ini merangkup semua kebutuhan Oh, ini fungsional. semuanya kebutuhan fungsional. Ya. Saya pikir yang kanan aja itu. Enggak. Ya, Cuman lebih fokusnya dari 1 sampai 7 ini Pak. Kalau ini turunan dari dapat login, dapat kelola data pengguna, kelola legalitas, kelola progres status pengajuan, progres status. Oh, progresnya apa aja sih statusnya? Progresnya tuh belum diproses, diproses, terverifikasi, dokumen terverifikasi maksudnya, terus dokumen ditolak, langsung kalau udah dokumen terverifikasi nih Pak ya. Nah admin menjadwalkan survei, terus ya udah Pak gitu. Langsung kalau udah survei gitu si kadisnya kalau udah survei nanti ke lapangan. Nah nanti pihak dari DKUPP mengecek apakah sudah sesuai SOP atau belum. Kalau sesuai maka akan ada progres status pengajuan lagi, hasil survei telah di ACC. Nah berarti itu pemohon bisa langsung mendownload sertifikat legalitas usahanya gitu Pak. Oke, kelola penjadwalan tuh feed-nya apa aja? Atau kolom feed-nya itu apa aja? Penjadwalan. Feed atau apa? Kolomnya itu apa aja namanya? Kolomnya boleh ditampilkan itu. Ini Pak, tampilan ini dulu ya Pak. Boleh, mangga. Nah ini kan untuk pemohon. Nah nanti di pemohon itu ada Pak gitu. Nah jadwal survei. Mana? Nah kalau ini admin. Nah di sini admin menyeting jadwal surveinya di sini Pak kayak gitu. Tanggal, bulan, hari, tahun. Oh, itu aja ya? Ya. Nggak ada orang yang tanggung jawab gitu-gitu nggak ada ya? Nah itu bisa Pak ditambah. Ya. Ya, oke. Balik lagi ke requirement-nya. Digedein. Yang dimaksud kelola itu ngapain sih? Ngelola itu ngapain? Misalnya kelola apa ini? Misalnya kelola sertifikat legalitas usaha itu ngapain? Ya memproses Pak, memproses sertifikat legalitas usaha gitu. Ya memproses itu diapain? Misalnya ini apa inputnya apa mungkin ya? Kelola. Ya jadi kelola tuh inputnya kan ada tambah, edit, hapus kayak gitu. Jadi tambah, edit, kelola sertifikat legalitas usaha. Iya. Tambah itu nyimpan ya misalnya. Ya tambahkan upload untuk kadisnya gitu Pak, upload sertifikatnya gitu. Terus edit apa yang diedit? Edit Memang kan bisa diedit? Iya, enggak maksudnya dokumennya takut ini kan nanti ada kan dokumen untuk ini takutnya kadis itu salah mengupload dokumen. Contohnya mau ngupload untuk APRI malah untuk Iksan kayak gitu Pak. Jadi kan bisa diedit. Hapus. Memang harus bisa dihapus, nanti sertifikatnya hilang. Kalau dihapus, maksudnya tiba-tiba di penjadwalan survei ada kayak kekurangan gitu Pak. Ini
oh ternyata ini ada kekurangan nih. Nah, berarti bisa dihapus lagi gitu, Pak. Oh. Ada cari nggak? Ada pencarian nggak? Pencarian Ya belum. kelola itu termasuk pencarian atau enggak? Termasuk, Pak. Enggak. Enggak ya. Kalau misalnya ada orang yang saya mau ngambil lah ya sertifikat legalitas, dia nggak nyari nanti, nyari masukin dia ada di mana Itu gitu, oh enggak. itu udah termasuk, Pak. Udah termasuk dari sistem fungsi ini. Berarti ada Sistem pencarian, ya ada termasuk pencarian kelola nanti. itu. Ah, Nah, sebenarnya kalau di dunia di dunia project lah ya, ya. kelola itu terlalu umum, bisa ambigu. Ini sebenarnya agak bahaya ini kalau di project. Ya. Takutnya yang dimaksud oleh developer sama yang ngasih project atau customer-nya itu beda. Jadi sebenarnya harusnya requirement itu sejelas mungkin. Jangan sampai menimbulkan pengertian yang beda. Itu yang dihindari kan, ambigu istilahnya. Jadi Ya. kalau menyusun requirement itu musuhnya itu ambigu. Kalau database itu musuhnya kan duplikasi, integrasi gitu ya. Ya. Jadi kalau requirement itu sebenarnya musuh paling utamanya ambigu, yaitu menimbulkan pengertian yang bisa beda antara developer dan customer. Tapi kalau deskripsi ya kebanyakan gini sih. Ya, Jadi masih dimaklumi mungkin ya. ya. Terus registrasi, login, syarat pengajuan, upload. Oh ini 41 itu anaknya dari 4? Ya, Pak. Turunan. Turunan? Turunan, ya. 51 dan oke. Ada kebutuhan non fungsional nggak? Ada, Pak. Tapi di dokumen. Izin buka dokumen ya, Pak. Nggak usah ada yang ingat nggak? Yang ingat, Nah, kebutuhan apa tuh? fungsional kayak sistemnya hanya difokuskan di web, Pak. Web, terus sistem juga bisa diakses oleh semua orang gitu, Pak. Oke lah. Terus ini requirement ini ada pemodelannya nggak? Pemodelan. Nah, kebutuhan fungsional ini dimodelkan nggak? Ini ada, Pak. Apa? Mana? Pemodelan sistem. Rencana antarmuka bukan, Pak? Enggak, kebutuhan dari fungsional ini dimodelkan nggak? Enggak, belum. Enggak. Ada use case nggak? Use case ada. Ini. Use case ini kan sebenarnya pemodelan dari requirement. Ya, hubungan antara aktor dan sistem ya, Pak. Ya, requirement itu sebenarnya kan harusnya details. Istilahnya kan selain requirement, orang teknik itu biasa pakai istilah spesifikasi, spek ya. Sebenarnya. Tapi orang software lebih suka requirement. Nah, sebenarnya sama aja. Dokumennya juga requirement itu namanya specification requirement software. Nah, spek itu artinya kan specify. Specify itu tepat, ya, tepat artinya. Tepat, jelas itu specify. Jadi sebenarnya kalau bikin requirement tadi harusnya setepat mungkin, sejelas mungkin, jadi nggak ambigu. Nah, itu dimodelkan. Dimodelkan itu maksudnya disederhanakan jadi use case ini. Ya. Dan di sini memang ada bisa juga diagram yang menggambarkan juga hubungan antara software dengan penggunanya kan ya? Ya. Oke. Pertanyaan saya dari kelola legalitas usaha dan sebagainya, misalnya inilah admin mau kelola progres status pengajuan itu harus login nggak? Harus, Pak. Login harus, itu wajib. Wajib ya. Login itu wajib bagi admin, kadis sama pemohon. Iya. Di semua fungsi. Iya, semua fungsi. Di semua fungsi kelola ini. Nggak ada yang nggak login tuh terus bisa gitu. Ya kecuali antarmuka dashboard-nya dong, dashboard yang dashboard-nya aja. Ya, dashboard yang itu aja. Yang kayak profil dari DKUPP-nya apa gitu, Pak. Kenapa nggak ada extend include di sini? Nah, iya Pak, belum ditambahin.
Belum ditambahin atau males atau memang nggak mau ribet? Belum Pak, kemarin tuh kepikiran gitu, Oh, tapi kepikiran. iya konsepnya kayak masih bingung gitu Pak. Konsep dari include extend tuh kan Apri itu belum cukup paham ya Pak. Ya, Ya, extend extend include ya, perluas. yang garis Tapi patah-patah. memang sebenarnya ada pengarang buku yang bilang memang nganjurin nggak usah gitu. Jadi Ya, ribet malah jadi yang baca itu malah liar. Gitu. Emang ada. Jadi kalau misalnya Apri alasannya biar nggak ribet Pak, itu betul juga. Ada sebenarnya yang ya, beralasan gitu. Ya, ya. Soalnya ada kalau yang mau detail, ada yang mau nggak usah lah itu mah kan udah biasa. Mesti misalnya kelola itu tambah edit hapus itu kan udah biasa ya, jadi nggak usah. ya, Ya asal punya alasan. iya. Kan kalau Apri nambah include extend tuh kayak alurnya tuh kayak kan ini sejajar Pak. Jadi kan harus Hmm. lebih jelas lagi kan. Nah, paling kalau ditambahin include extend Hmm. paling agak dipisah-pisah gitu. Hmm. Soalnya Ya kan itu. nanti masuknya ke login kan ya Pak semuanya ini tuh Ya ini include-nya. juga kan ada yang loginnya itu semuanya ditarik ke login gitu ya. Ya, Ada yang model gitu, ada yang enggak ya. Itu uh, ya semuanya benar juga. Di YouTube di tutorial tentang use case tuh banyak yang login tuh enggak ditarik. Misalnya ya udah login diakses gitu enggak. Ya kayak seperti inilah. Enggak seperti yang kelola pengguna nanti ditarik ke login, ini ke login tuh. Tapi itu mah bebas aja sih enggak ada, ya, fleksibel aja kalau menurut saya sih. ya Pak. Ya. Ini Pak Rino udah datang. Saya kayaknya cukup ya. Ya. Eh, saya kembalikan ke Bu Maya. Assalamualaikum Pak Rino. Mangga Bu Maya, saya Waalaikumsalam Pak. balikin. Gampang Pak. Alhamdulillah. Siap. Sudah ada Pak Rinonya ya Pak. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Bu Maya kesempatannya. Oke, Pri ya. Iya Pak. Ini judul awalnya ini Pri. Iya. Nah, saya lihat. Pengembangan sistem informasi legalitas usaha UMKM. Aplikasi dinas koperasi usaha kecil. Oke Pri. Jadi maksudnya nanti legalitas usahanya ini untuk apa Pri? Legalitas usaha Pak. Legalitas usaha ini untuk melegalkan usaha dari kita Pak. Contohnya kita punya brand gitu ya. Brand nama dari usaha kita. Nah, kalau kita punya sertifikat itu, otomatis kalau ada yang ngeklaim hak cipta kita, ngeklaim nama usaha kita, kita bisa ngajuin ke proses hukum gitu Pak. Oke. Tapi memang itu ada hubungannya dari legalitas itu dengan apa, dengan hak paten segala macam, ada hubungannya. Apa Pak? Maaf. Ada hubungannya dari itu, dari legalitas dan legalitas dengan hak paten. Iya ada Pak. Kan dari itunya kan harus ada legalis gitu Pak. Jadi pengajuannya dulu gitu biar itu kita nama usaha kita tuh kalau ada yang tiba-tiba klaim itu ya itu kita punya buktinya gitu. Oke. Permasalahan dasarnya apa sih sebetulnya? Permasalahan dasarnya tuh ini tuh untuk pengajuan ya Pak, berfokusnya pada untuk pengajuan ya. Permasalahannya tuh di kantor di DKUP tuh belum ada sistemnya gitu Pak, kan otomatis pemohon untuk ngajuin ke kantor itu datang ke kantor terus menyerahkan dokumen kayak gitu Pak. Nah, diadakan sistem ini tuh biar lebih mudah gitu Pak. Biar lebih mudah. Tapi ada monitoringnya enggak? Dalam artian si ajuan kita sudah sampai mana seperti itu? Ya, itu ada Pak di progres status pengajuan. Progres status pengajuan. Ya. Oke, ada ya. Ya. Jadi masalahnya memang itu saja, atau ada yang lain masalahnya? Dari masalah yang kedua tuh Apri sering lihat tuh kayak yang pertama ya Pak tadi yang progres. Kan pemohon tuh nggak tahu kan surat pengajuan kita udah sampai mana. Kadang tuh ada yang datang ke kantor terus ada yang belum diperiksa, ada yang belum dicek gitu kan. Terus dokumen juga ada yang sering lupa gitu Pak, sering hilang gitu. Terus pemohon kan otomatis pihak dari DKUPPT menghubungi pemohon lagi Pak untuk mengajukan dokumennya lagi gitu.
Ya, oke. Itu masalahnya. Saya lihat itunya identifikasi masalahnya ada nggak? Coba. Ya, rumusan masalahnya ini ya. Ya. Hmm. Oke. Bagaimana proses bisnis legalitas usaha gitu ya? Ya. Emang seperti apa sih proses bisnisnya? Proses bisnis yang berjalan untuk sekarang ya, Pak. Hmm? Nah, bentar Pak Apri, ini dulu yang ini. Nah, yang sekarang tuh si pemohon tuh datang dulu ke kantor, terus menyerahkan dokumen. Nah, di sini juga suka ada problem Pak. Bagi yang pertama tuh menyerahkan dokumen tuh suka ada yang kurang gitu kan, atau ada yang belum tahu kan pemohon tuh apa dokumennya. Nah, contohnya kalau dokumen sudah lengkap, setelah diserahkan kepada pihak DKUPP, nah si dokumen itu diperiksa. Kalau dokumennya ada yang kurang, nanti dihubungi Pak untuk datang lagi ke kantor untuk memperbaiki dokumennya gitu. Nah, kalau disetujui, maka akan menjadwalkan survei Pak. Nah, di jadwal survei itu membuktikan bahwa si usaha itu benar adanya atau cuman usaha bodong gitu Pak. Oke. Nah, nanti si pemohon tuh nanti Kadis tuh melakukan survei. Nah, setelah survei juga ini tuh ada penilaian lagi dari pihak DKUPP untuk verifikasi hasil surveinya. Nah, kalau disetujui sudah sesuai gitu dari contohnya dari kayak usahanya gitu sudah sesuai, maka akan menghubungi lagi pihak pemohon untuk datang untuk mengambil dokumen legalitasnya Pak gitu. Kalau ditolak ya udah Pak selesai, mungkin nanti bisa ngajuin lagi untuk legalitas lagi Pak. Oke, kalau ditolak itu alasannya apa, Pri? Ditolak di bagian verifikasi atau dokumen Pak? Oh, tapi nggak bisa diperbaiki itu, istilahnya dokumen yang kurang atau bagaimana? Kalau dokumen yang kurang bisa Pak diperbaiki, contohnya kayak NIB yang yang kurang lengkap atau foto produk kan ini tuh harus ada foto produknya Pak dia dari dokumen ini tuh. Nah ini tuh kalau foto produknya kayak kurang jelas nih fotonya, nah, kan otomatis ditolak dulu Pak. Nah nanti harus menyerahkan lagi ke kantor gitu untuk yang lebih jelasnya. Nah kalau survei berarti masih manual surveinya ya? Nah kalau survei kalau sekarang iya masih manual gitu. Ya, kalau nanti bagaimana? Kalau nanti di sistemnya kan di sininya melakukan survei itu emang itu Pak masih untuk melakukan surveinya kan harus datang ke tempat Pak wajib. Ya, visit ya. Nah, cuman untuk dari sistemnya di sini sudah ada jadwalnya gitu Pak. Ya kan kalau sebelum ada jadwalnya kan pemohon tuh datang ke kantor. Nah, contohnya kalau udah diverifikasi, nah kan baru diberitahu ke pihak pemohonnya, Ibu ini dokumennya udah jelas, terus nanti jadwal surveinya tanggal segini gitu Pak. Kan kalau adanya sistem kita tahu bahwa dokumen kita terverifikasi, maka langsung di progresnya ada penjadwalan survei gitu. Survei ya. Nah nanti proses surveinya gimana kira-kiranya? Dalam artian kan pasti dari DKUPP itu ke sana tuh, ke lokasi kan, lihat produknya gitu. Nah itu apa? Ada informasi yang diberikan nggak atau ada yang diinputkan? Ya, yang pertama tuh yang wajib tuh harus ada dulu Pak tempat usahanya gitu kan. Ya. Yang kedua dari standarisasi kayak ya kayak kesesuaian dari SOP yang dari DKUPP-nya gitu Pak. Kayak ya bahwa pembuatan produknya itu ada gitu atau ya produknya ada gitu. Ya. Nah terus nanti ada data yang diupload. Nah itu rencananya ada Pak, tapi April masih merencanakan dulu. Ya. Jadi jangan nanti rencana karena sudah pukul. Ya. Ada Pak, ada. Nanti ada dari setelah verifikasi hasil survei, maka ada form bahwa ada upload foto itu bukti survei. Ya.
Nah, terus di bawahnya ada itu keterangan-keterangan gitu. Kalau ditolak berarti keterangannya di bawahnya ada tolaknya gara-gara apa gitu, Pak. Ya. Ya. Nah, kalian coba lihat Pri, itu Pri, lihat biscuit diagramnya Pri. Oke. Nah, berarti admin, Kadis, pemohon. Ya, aktornya 3, Pak. Ya, aktornya 3. Nah, nanti di sistem ini tuh berkaitan dengan survei tadi ya. Itu teknisnya bagaimana? Teknis penjadwalan surveinya Pak gitu maksudnya? Harus ada survei kan? Berarti harus ada survei kan? Iya. Tetap survei dilaksanakan kan? Tetap survei dilaksanakan, ya. Nah, nanti survei siapa? Yang survei Kadis. Kepala dinas. Kadis. Ya, Kadisnya Kepala Pak. dinas survei. Hah? Ya, tapi enggak Pak itu bisa nyuruh ke bawahnya, biasanya bawahnya Pak yang turunnya gitu. Tapi kan keputusannya ada di Kadis gitu, maksud Apri itu kayak gitu. Enggak, makanya saya tanya yang surveinya siapa? Nah, itu di bawah Kadis Pak. Kadis. Jadi gini ya, maksud saya begini. Ini seminar kan ya? Ya. Ini masukan dari saya. Ya, Pak. Saya gini, Pri. Kalau untuk Kadis itu biasanya verifikasi atau menyetujui gitu ya. Ya. Nah, kalau menurut saya, tapi nanti koordinasikan lagi dengan kondisi, gitu ya. Kalau menurut saya, nah ini bolehlah ditambah staf umpamanya staf dari DKUPP. Nah, maksudnya staf DKUPP itu nanti dia yang melakukan surveinya. Itu Pri. Nanti ketika sudah survei segala macam, data kan datanya kan dibuat nih, gitu kan? Data dibuat. Nah, makanya kenapa saya tadi tanya masalah upload data segala macam, karena nanti kan dengan sistem ini diharapkan bisa lebih cepat, gitu kan? Informasinya itu, makanya saya bilang ya minimal itu kayaknya untuk aktor ada staf di situ. Nah, ya Pak, ya siap. Karena kan tinggal nanti sesuaikan Kadis apa gitu. Ya, oke Pak, siap. Tadi apa aja sih ini? Kelola legalitas, login, legalitas usaha, kelola progres status pengajuan, kelola penjadwalan survei, kelola sertifikat. Nah itu. Kadis itu kan bisa langsung dikelola sertifikat legalitas usaha bisa. Jadi dia nanti yang memberikan persetujuan ya atau ACC lah katakan kan gitu ya untuk bahwa legalitasnya ini betul bahwa memang betul adanya seperti itu gitu. Iya Pak. Ini kan gitu namanya ini. Nah itu berdasarkan nantinya dari hasil survei yang dilakukan oleh staf. Nah, iya Pak, ya siap. Maksudnya seperti itu. Jadi masukan saya itu sih. Ya, oke. Jadi ini kan lagi dengan pembimbing ya. Gitu. Ya, oke Pak. Oke. Kalau data pengguna. Oke, kalau admin kelola data pengguna berarti ngapain aja itu, Pri? Admin itu melihat aja Pak. Di admin tuh ada contohnya ini user, ya melihat user yang daftar gitu. Itu doang sih Pak. User yang daftar. Ya. Berarti usernya itu berarti aktornya itu berarti mulai dari pemohon gitu. Ya. Kadis gitu. Ya. Oke. Pemohon kan dia lakukan registrasi ya. Ya. Di registrasinya itu apa aja itu? Registrasi yang dibutuhkan tuh NIK ya Pak. Nomor telepon atau email sama sandi udah Pak itu. Nah nanti si admin monitoring pemohonnya dari monitoring pemohon. Monitoringnya dari ini Pak, di progres. Monitoringnya dari progres.
Ya. Enggak, maksudnya gini, admin tahu bahwa itu ada pemohon A. Dia dari mana lihatnya? Untuk mengajukannya gitu Pak maksudnya. Ini dikelola legalitas Pak. Kelola legalitas. Iya. Tapi Jadi si admin tahu itu siapa yang mengajukan, nah, PT-nya apa, pemiliknya siapa. Tahunya dari mana? Tahunya dari ini pemohon. Tahunya dari pemohon. Ya kan, fungsi apa? di fungsi tambah Pak yang tadi dia kan pemohon nambah. Nah, otomatis nanti si admin ketika melihat kelola legalitas itu ada data-data pemohon gitu. Oke, kalau legalitas. Emang di fungsi kelola legalitas itu apa aja sih yang dimasukin? Legalitas usaha itu ada NIB Pak, usaha, KTP, terus foto produk, jenis usahanya, nama usahanya Pak. Jenis usahanya. Usahanya. Oke. Ya, mau produknya? Mohon maaf, mau lihat itu di ininya di antar mukanya? Boleh. Nah, ini Pak, kurang lebihnya kayak gini. Nah, ini rancangannya ya. Nah, ini rancangan pemohon gitu, tampilan pemohonnya. Pemohon. Ya. Ya, berarti dilihatnya dari sini. Ya. Nah, berarti di situ ya dikelola legalitas. Ya, usaha Pak. Ya. Ya. NIB yang kayak gitu. Ya, untuk syarat pengajuannya gitu. Biasanya kalau untuk DKUPP berapa hari, Tri? Apa Pak? Maaf. Ya, untuk proses ini tuh biasanya berapa hari? Hampir seminggu Pak. Itu jam kerja gitu. Jam kerja. Berarti 5 hari kerja ya. Ya, 5 hari kerja. Kerja ya. Nah, nanti yang akan dimunculkannya berarti di mana? Maksudnya akan dimunculkan di situ, berarti dikelola progres status pengajuan berarti ya? Ya, semuanya dirangkup di sana Pak. Dan itu gimana dari pemohon dia mengajukan ke DKUPP kan gitu ya? Ya. Dari DKUPP dia jadwalkan untuk survei kan gitu ya? Ya, belum Pak, itu verifikasi dokumennya dulu. Ya, pengecekan dokumen. Ya. Nah, berarti kalau di sistem pengecekan dokumennya gimana? Nah, pengecekannya di sini Pak nih, antar mukanya ini. Nah, di legalitas usaha. Nah, iya. Di legalitas usaha nanti masuknya ke progres gitu. Jadi nanti tuh pemohon tuh bisa melihat admin tuh bisa melihat yang diupload gitu, nanti dicek gitu Pak. Halo? Halo? Putus ya? Ada Pak? Ada. Okay. Nah, legalitas usahanya ya. Ya. Berarti nanti dokumennya diproses. Berarti dokumen di situ di legalitas usaha ya, dokumen ya. Termasuk verifikasi dokumen di situ ya. Ya, cuman nanti otomatis si sistemnya merangkup ke progres status pengajuan gitu Pak. Di progres di input prosesnya gitu. Progresnya. Tapi dari legalitas usaha itu kan dia ke penjadwalan survei dulu, Mas. Belum, Pak. Oh, belum. Ya, progres dulu. Kalau verifikasi langsung ke penjadwalan survei. Jadi ada 2 tahap verifikasi dokumen, verifikasi hasil survei gitu. Oh gitu. Ya. Progres status. Nanti dia baru muncul berarti ya, ini prosesnya lagi verifikasi dokumen 1 hari gitu ya. Nah, nanti kemudian setelah selesai verifikasi gitu ya. Nah, itu setelah selesai verifikasi dia ada ini nggak ada
apa tetap masih dikelola progres status pengajuan itu informasinya? Informasi Bahwa setelah gimana? Bahwa istilahnya dokumen sudah oke gitu, sudah terverifikasi. Iya Pak, di progres. Nah, berarti tinggal menunggu jadwal itu, berarti jadwal survei ya. Ya. Nah, oke. Kalau saya sih kayaknya kelihatannya nih dari apa? Dari bab satunya ya, pendahuluan latar belakang masalahnya, nah itu kan memang harus ditegaskan lagi sama Apri dalam artian apa sih permasalahannya, gitu ya. Dan bukan hanya sekedar belum adanya sistem, bukan hanya sekedar otomatisasi atau bagaimana lagi. Tapi kan kalau menurut saya permasalahan umum di instansi itu kan sulitnya komunikasi antara apa istilahnya, kalau dalam hal kasus ini berarti pemohon kan gitu dengan DKUPP. Pemohon kan untuk mengajukan legalitas produknya kan begitu ya. Nah, itu yang harus dimantapkan. Bab 2 ya, bab 2 tinggal menyesuaikan nanti seperti apa dengan pembimbing, kira-kira apa saja sih yang harus dimasukkan di bab 2. Nah, terus di bab 3 ini ya, kalau saya kan berbicara di ini ya, di apa, di sketch diagramnya kan gitu ya. Nah, kira-kira ada fungsi yang harus ditambahkan kan gitu, atau ada fungsi yang harus dikurangi, atau ada fungsi yang harus disatukan kan gitu. Tapi kalau saya ada saran dari saya, kayaknya lebih baik ada nanti aktor juga menambah dengan apa staff untuk survei itu gitu. Ya, kenapa? Karena kan kalau menurut saya itu butuhnya apa, ketika ada muncul jadwal survei gitu kan, itu kan pasti harus disurvei. Nah, kalau misalkan disurvei seperti itu, nah untuk habis melakukan pengeluaran sertifikat legalitas usaha, dia kan harus ada bahan pertimbangannya, gitu kan? Bahan pertimbangannya dari mana ya? Dari survei itulah, gitu. Nah, bagaimana akan jadi pertimbangan kalau ternyata fungsi surveinya tidak ada di sistem itu, maksud saya. Jadi contohnya nanti si staff datang ke sana, datang ke lokasi. Nah, itu kan misalkan ada foto pabriknya umpamanya, contohnya gitu ya. Upload kan gitu ya. Bahwa tadi kata Apri akan istilahnya namanya tuh bahwa oh ya benar ini ada nih gitu kan, kantornya ada kan gitu ya. Kemudian tempat produksinya juga ada kan gitu. Itu satu itu. Kemudian keduanya kan mungkin selain yang tadi di awal itu di apa namanya tuh untuk dokumen gitu ya, untuk dokumen-dokumen dokumen legalitas usahanya kan ketika survei staf datang ke sana survei kan bisa melihat langsung, oh ya betul bahwa memang ada dokumennya. Jadi bukan hanya dalam artian buatan yang diupload begitu saja. Nah, itu juga kan bisa dimasukin lagi gitu. Itu tuh ya. Nah, termasuk juga nanti yang lain-lainnya. Nah, nanti juga kalau di batasan masalah juga kalau menurut saya ini juga bisa ditambahkan lagi, dalam artinya tambahkan. Tapi saya nanti lihat dulu ya batasan masalah. Cuma kalau menurut saya ada penambahan bahwa kan ini kan tidak masuk ke ranah keuangan perusahaan kan ya. Nah, itu bisa dicantumkan nanti di batasan masalah juga. Bahwa ini hanya istilahnya data legalitas usaha. Jadi tidak sampai data keuangan kan, nggak nyampe data keuangan kan? Iya. Nah, itu ditambahkan juga. Nah, itu kan sistem dibuat hanya mencakup pengajuan, pemeriksaan dan pemberitahuan status legalitas UMKM. Nah, nanti kan itu ditambah juga saya tambah ya, bahwa sistem tidak melakukan
katakanlah status keuangan UMKM gitu Pri. Nah, saya Pri ya. Ya. Nanti lebih kurangnya lihat di lembar revisi saya aja ya Pri ya. Ya Pak, siap. Tapi kayaknya agak terlambat lah, nanti lah tinggal berkabar dengan saya. Paling seperti itu Pri. Ya. Nanti kalau dengan pemimpin bicarakan aja. Ya. Baik Pri, terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Bu Maya, Pak Bambang, mangga dari saya cukup. Terima kasih Pak Rino. Mangga dari pembimbing mungkin ada yang mau disampaikan Bu Maya. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Rino atas arahannya. Apri nanti yang sudah ditambahkan masukan dari Pak Bambang dan juga Pak Rino sudah dicatat ya, nanti kita baik bersama. Tapi sebetulnya di sini kalau sistemnya tuh belum ada Pak untuk sistem informasi legalitas usaha itu, ini hanya diperjelas saja ya Pak. Tapi memang sebelumnya sudah ada penelitian mengenai legalitas usaha ini di studi kasus yang sama, hanya saja lingkupnya itu hanya sampai di pengisian form pendaftaran saja. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah yang ada gitu loh Pak, dari sisi surveinya, progresnya seperti apa, makanya akan dikembangkan kembali penelitian yang sebelumnya oleh APRI, seperti itu Pak. Tapi kalau sistemnya memang belum ada, belum diterapkan di DKUPP, jadi memang ini masih masalah yang krusial di DKUPP. Makanya memang pihak DKUPP-nya yang meminta untuk tolong dong lakukan penelitian berfokus pada legalitas usaha ini, gitu Pak. Ya, siap. Seperti itu ya Pak. Siap, mungkin siap, itu. Maya, siap. Ya Pak. Makanya, Bapak suaranya nggak ada. Oke, suara dalam. Rino suaranya tidak ada Bapak. Oke, kayak gitu Bu Mai. Siap Bapak. Ya. Siap Bapak, terima kasih banyak. Oke, sudah Bu Maya, cukup? Cukup Pak. Cukup, siap. Atur nuwun Bu Maya. Mangga Apri ditutup. Sekian pemaparan materi dari sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak untuk para penguji atas masukan dan sarannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator untuk peserta berikutnya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya peserta kedua Aldi Rinaldi. Aldi. Oke. Ya, Aldi silakan di share screen. Sambil menunggu Aldi mempersiapkan, udah ini ya. Sebenarnya nomor ini berikut ini akan melakukan presentasi usulan penelitiannya Saudara Aldi Rinaldi Gunawan D1A2200701. Pembimbing satunya Ibu Maya Destriani MKOM, pembimbing duanya Bapak Bagus Ali Akbar MKOM. Insyaallah akan diuji, ditelaah oleh saya Bambang Cahyo Utomo MT dan Bapak Rino Gupta MKOM. Kepada slideshow dulu ya mungkin ya, bisa nggak di? Kenapa? Slideshow. Oh iya, sebentar. Mungkin sharingnya entire screen aja biar gampang. Sudah ada Pak? Ini saya keluar dulu share keluar dulu, nanti share-nya ke entire screen aja. Pilih yang seluruh layar. Seluruh layar. Keluar dulu share-nya. Di stop share dulu, stop share. Nah, terus kamu klik tanda panah, presentasikan sekarang. Pilihnya jangan Windows, tapi yang entire screen di pinggir Windows. Ada? Nah, diklik tuh si yang itemnya.
Diklik, baru nanti muncul button share. Nah, oke. Di slideshow sekarang. Udah betul di situ slideshow. Nah, udah kamu nggak usah lihat aktivitas di Google Meet, cuma PPT aja ya. Guys, silakan presentasi maksimal 15 menit, mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat melaksanakan presentasi proposal penelitian saya. Dan kepada yang terhormat Bapak Bambang Jahjo Utomo, MT, dan Bapak Rino Bupita, STMkom, selaku dosen penguji proposal penelitian saya hari ini. Yang saya hormati juga Ibu Maya Destriani, MKom, dan Bapak Bagus Ali Akbar, SSI MKom, selaku dosen pembimbing saya yang sangat berjasa dalam proses proposal penelitian saya hari ini. Dan yang saya hormati juga moderator selaku pembimbing, yaitu Ibu Maya Destriani MKom. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aldi Rinaldi Gunawan dengan NPM D1A220701 akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Sistem Informasi Pengajuan dan Pelaporan Kartu Pencari Kerja Kartu Kuning berbasis website. Ya. Mulai dari latar belakang, pengangguran menjadi masalah utama di Kabupaten Subang dan pemerintah mencoba mengatasinya melalui penerbitan Kartu Pencari Kerja atau bisa disebut AK1 atau Kartu Kuning yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans. Namun sistem pelaporan AK1 yang masih offline membuat proses pengolahan data pencari kerja menjadi lambat, tidak efektif, dan memerlukan waktu yang lama, terutama dalam pelaporan berkala setiap 6 bulan. Untuk itu diperlukan sistem informasi berbasis website untuk mempercepat proses pelaporan, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan data yang akurat. Selanjutnya, di rumusan masalah, bagaimana sebuah sistem pengajuan kartu pencari kerja atau AK1 atau kartu kuning dan untuk menerapkan pelaporan setiap per 6 bulannya. Para pencari kerja melaporkannya melalui sistem online dan Disnakertrans mengetahui beberapa data pengangguran di Kabupaten Subang. Selanjutnya, tujuan penelitian ini, sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan, pencatatan, dan pengolahan pencarian data kerja secara lebih efektif dan efisien, serta mengurangi kendala yang terjadi pada proses manual yang masih digunakan saat ini. Oke, selanjutnya batasan masalah. Di poin pertama, sistem yang dirancang hanya mencakup proses pelaporan dan manajemen kartu pencari kerja atau AK1 atau kartu kuning pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans, Kabupaten Subang. Sistem ini tidak mencakup proses penerimaan atau penempatan tenaga kerja di perusahaan. Untuk poin kedua, penelitian ini hanya fokus pada Disnakertrans, Kabupaten Subang, dan berlaku untuk pencari kerja di wilayah Kabupaten Subang. Masa berlaku kartu kuning yang akan dikelola dalam sistem dibatasi hingga 2 tahun, sesuai regulasi yang berlaku. Poin ketiga, sistem ini dibangun berbasis web dan tidak mencangkup aplikasi berbasis mobile. Penggunaan sistem mengandalkan akses internet, sehingga pengguna perlu memiliki perangkat yang terhubung ke internet untuk dapat menggunakan sistem ini. Poin keempat, sistem yang dikembangkan tidak akan terintegrasi dengan sistem pemerintahan pusat atau perusahaan swasta untuk penempatan tenaga kerja. Sistem hanya fokus pada pengelolaan data kartu kuning di tingkat Kabupaten Subang. Untuk objek penelitiannya di Disnakertrans Kabupaten Subang yang beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, Siswo Miharjo, nomor 48 Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selanjutnya penelitian terdahulu
Untuk judul yang pertama, Untuk judul yang pertama, kualitas pelayanan pembuatan kartu kuning atau disebut AK1 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang diteliti oleh Endang Junaidi di tahun 2017, yang hasilnya untuk pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sudah cukup baik, terbukti makin meningkatnya pemahaman mengenali pembuatan kartu kuning. Untuk perbandingannya, hasil dari penelitian yang dikembangkan ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang dibuat dilengkapi beberapa fitur yang mendukung, seperti memudahkan para pencari kerja dalam melaporkan pencari kerja apabila sudah bekerja atau belum, sehingga nanti datanya akan dilanjutkan seperti yang diteliti oleh Endang Junaidi. Untuk judul yang kedua, Manajemen Pelayanan Publik Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam pengelolaan program Kartu Prakerja yang diteliti oleh Nurul Permata Dewi. Yang hasilnya program Kartu Prakerja dilakukan dengan pelayanan konsultasi, pendaftaran, dan pelatihan kartu prakerja. Sebagai perbandingannya, sistem yang dibuat hanya untuk membantu para pencari kerja dalam pelaporan kartu kuning, serta Disnaker Trans Subang juga sangat mudah dalam perekapan data dan bisa pula hasilnya mengontrol data pengangguran di Kabupaten Subang. Untuk judul yang ketiga, strategi Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan pelayanan kartu tanda pencari kerja di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diteliti oleh Zelita Valda Fania di tahun 2021, yang hasilnya strategi SO yaitu mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan berbagai peluang seperti kerja sama di bidang inovasi pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kartu. Sebagai perbandingannya, sistem peneliti yang dibuat membantu mengoptimalkan pelayanan sehingga para pencari kerja tidak usah repot-repot dalam melaporkan kartunya sehingga bisa dilakukan melalui online. Oke, selanjutnya proses bisnis yang berjalan. Sistem Disnaker ini yang berjalan itu untuk pembuatan kartu kuning. Yang pertama harus datang langsung ke tempat Disnakernya. Dan setelah datang harus mengisi data yang dibutuhkan oleh Disnaker dalam pencari kerja. Lalu setelah mengisi data diberikan langsung ke operator. Nanti operator yang akan menerima laporan pencari kerja. Setelah diterima, lalu operator akan menginput pendaftaran pencari kerja ke dalam sistem. Setelah itu mencetak si kartu kuning. Untuk metode penelitiannya itu menggunakan RUP, seperti yang pertama Inception, merupakan tahapan ini adalah fase awal di mana ide dasar atau konsep suatu proyek. Dalam tahap ini ide-ide dihasilkan dan tujuan serta visi untuk proyek. Yang kedua, Elaboration merupakan tahapan untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis pada tahap Inception. Yang ketiga, Construction merupakan tahapan untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi. Untuk fungsional, di bagian user, ISRSF ke-1, sistem memiliki fasilitas agar operator dan pencari kerja dapat melakukan login. Pada bagian operator, di SRSF 2, sistem memiliki fasilitas agar operator selaku penggunaan sistem dapat mengelola data pencari kerja. Selanjutnya SRSF 3, sistem memiliki fasilitas agar operator selaku pengguna sistem dapat mengelola data penerima kerja. Dan selanjutnya SRSF 4, sistem memiliki fasilitas agar operator selaku pengguna sistem dapat mengelola pelaporan pencari kerja. SRSF 5, sistem memiliki fasilitas agar operator selaku pengguna sistem dapat mengelola data pendaftaran pencari kerja. Pada pencari kerja, SRSF 6, sistem memiliki fasilitas agar mengelola data pelaporan pencari kerja atau kartu kuning AK1. SRSF 7, sistem memiliki fasilitas agar pencari kerja mengelola pendaftaran pencari kerja. Dan SRSF 8, sistem memiliki fasilitas agar pencari kerja melihat informasi pengajuan. Selanjutnya non-fungsionalnya, di SRSNF
Satu, deskripsinya sistem yang dibangun berbasis website responsif. Dan yang selanjutnya SRS-NF2, sistem memiliki keamanan berupa login dan password. Dan SRS-NF3, sistem dibangun menggunakan framework Codectioner 3 dan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan SRS-NF4, sistem menggunakan MySQL sebagai database. Dan SRS-NF5, sistem dibangun dengan desain antarmuka yang mudah dipahami. Untuk penjelasan use case-nya, di sini ada 7 use case. Di antaranya ada dashboard, ada daftar pencari kerja, ada daftar penerima kerja, ada pelaporan pencari kerja, ada kelola pendaftaran pencari kerja, ada lihat informasi pengajuan, dan login logout. Untuk daftar pencari kerja, untuk titik fokus pada penelitian saya ini, saya ada di bagian pelaporan pencari kerjanya, Pak. Dan untuk dashboard itu dikalkulasi semua data yang diinput untuk daftar penerima dan pencari kerja itu output dari kelola laporan pencari kerja. Dan ini adalah rancangan antarmuka aplikasi, Pak, mockupnya. Ini adalah halaman awal, seperti belum memiliki akun. Dan ini untuk pembuatan akunnya. Ini jika sudah memiliki akun. Dan ini halaman kelola pendaftaran pencari kerja. Ini halaman input data pendaftaran. Ini halaman informasi pengajuan pencari kerja. Ini halaman lihat kemajuan dari sini. Dan ini halaman laporan pencari kerja, aktor pencari kerja. Dan ini halaman kelola laporan untuk aktor pencari kerja. Ini halaman operator dashboard. Dan ini daftar pencari kerja. Ini daftar penerima kerja. Ini halaman operator kelola laporan pencari kerja. Dan ini halaman operator kelola pendaftaran pencari kerja. Baik, Pak. Cukup, Aldi? Cukup, Pak. Oke, terima kasih atas presentasinya. Berikutnya pengujian. Mau Pak Rino dulu, Pak? Bapak aja dulu lah. Siap. Ke slide awal. Di slide awalnya tuh, ya itu. Sistem informasi pengajuan dan pelaporan kartu pencari kerja. Iya. Ini warnanya tetap kuning ya? Kartu kuning, nggak ganti-ganti ya? Putih, Pak. Enggak. Oh, putih sebenarnya, nggak kuning sekarang ya? Ini, Pak, sebagai contohnya, Pak. Warnanya apa itu? Putih berarti ya? Kayak Pak, STNK gitu Jack sekarang. Iya. Seperti ini, Pak, contohnya, Pak. Siap. Jadi coba diulangi lagi, tapi nggak usah pakai slide lah ya, nggak usah lihat slide. Masalah sebenarnya apa ya? Masalah yang mau diselesaikan di skripsi ini apa? Untuk melihat data pengangguran, Pak, yang ada di Subang agar lebih akurat. Setelah itu ada juga, jadi setiap per 3 bulannya tuh kan, per 6 bulannya tuh kan harus laporan ya, Pak. Nah, biar nggak bolak-balik ke Disnakernya itu, jadi bisa melalui web ini, Pak. Oh, memang harus laporan ya pencari kerja? Iya, per 6 bulannya kan 2 tahun tuh harus ini 2 tahun tuh habisnya ya, Pak. Nah, 6 bulan tuh harus laporan. Per 6 bulannya tuh. Kalau nggak lapor apa efeknya? Efeknya ya efeknya tuh ini, Pak. Apa namanya teh? Ke data pengangguran, Pak. Bagi Disnaker dinas apa nih? Disnaker Trans. Bagi dinas Disnaker Trans. Tapi bagi pencari kerjanya efeknya apa dia kalau nggak misalnya daftar 6 bulan lagi itu apa? Gimana, efeknya Pak? Bagi dia bagi yang megang kartu
apa itu kartu pencari kerja itu, kalau dia nggak daftar lagi dalam 6 bulan tuh, nggak lapor lagi 6 bulan, apa efeknya? Kalau misalkan 6 bulannya nggak lapor gitu Pak. Kalau misalkan 6 bulannya nggak lapor, ya otomatis jadi ini Pak. Datanya ini hangus. Si kartu kuningnya itu Pak. Tapi kan dia pegang kan kartunya? Jadi pengangguran Pak. Kenapa? Kartunya kan dia pegang kan? Iya. Nah, artinya dia bisa mendaftar kerja tanpa masih bisa mendaftar kerja kan dengan kartu itu walaupun nggak lapor. Kan kartunya berlaku 2 tahun katanya. Iya. Berarti dia meskipun nggak lapor kan masih bisa nyari kerja dengan kartu itu. Ya emang suaranya nggak jelas ya? Di yang lain gimana? Suara saya nggak jelas nggak? Di saya laptopnya ini Pak, suaranya kecil. Oh, boleh, punten Pak, boleh diulang Pak? Sebentar. Efek bagi pencari kerjanya itu apa kalau misalnya dia nggak lapor dalam 6 bulan itu? Toh dia pegang kartunya kan ya? Yang masa habisnya kan 2 tahun kartunya katanya. Iya betul Pak. Nah, berarti kalau dia nggak lapor kan dia masih bisa cari kerja dengan kartu itu. Jadi nggak terlalu ngefek bagi dia nggak lapor selama 6 bulan itu nggak lapor. Mungkin bisa ya Pak, tapi di dalam sistemnya akan terdaftar menjadi pengangguran Pak. Nah, emang sebelumnya nggak terdaftar pengangguran kalau pegang kartu itu? Kan masih pencari kerja Pak. Apa bedanya mencari kerja sama pengangguran? Cari kerja berarti kan nganggur. Iya. Nah itu ya nanti diperjelas lah. Jadi masalahnya ada yang mau dipecahkan dengan sistem ini adalah supaya Disnaker punya database pencari kerja atau pengangguran ya? Iya Pak, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya nggak bolak-balik atau gimana? Supaya nggak bolak-balik jauh ngurusnya gitu. Pak, pada saat pelaporan per 6 bulannya itu Pak. Per 6 bulannya atau dari awal? Dari awal, dari pendaftarannya juga Pak. Mudah itu dari sisi apa mudahnya? Maksudnya nggak gimana? Mudah, jadi pendaftarannya nggak langsung ke itu Pak, ke Disnaker Trust-nya langsung Pak. Nggak ngirit bensin lah ya, gampang. Iya. Ya gimana? Tapi apa? Tapi setiap gimana ya? Jadi kalau mau cetaknya tuh harus ke sana dulu Pak, harus minta tanda tangannya itu loh Pak. Oh tetap kalau tanda tangannya nanti ya. Di mana sih ngurusnya nih? Di Disnaker? Iya Pak, di Disnaker Pak. Oke, coba lihat objek penelitiannya nih, objek penelitiannya di slide-nya. Ini objek penelitiannya kamu seluruh Disnaker? Enggak Pak, di Subang aja. Ya Disnaker Subang seluruhnya, tapi semua bagian? Enggak Pak. Bagian apa? Di bagian ini aja, kartu kuning. Bagian kartu kuning. Iya. Nah, nanti diskusi sama pembimbing ya. Saran saya sih, ini kan objek penelitian yang mau diteliti. Kalau ini kan tempat penelitiannya, maksudnya terlalu luas kalau menurut saya ya. Jadi objek penelitiannya misalnya pengurusan kartu kuning di Disnaker Subang gitu. Mungkin jadi objeknya lebih jelas ya, lebih terdefinisi lah kalau menurut saya ya. Kalau hanya lokasi itu kan Disnaker yang mana ini kan banyak bagiannya. Terus mungkin di bagian apa ya? Bagian pengurusan itu juga mungkin nggak ngurusin itu aja ya, diperjelas aja. Ini saran saya sih, nggak tahu ya, saya salah atau benar juga nggak tahu.
Tapi kalau menurut saya objek penelitiannya supaya lebih jelas, lebih tajam lah. Bukan hanya tempat penelitiannya. Kan judulnya bukan tempat penelitian kan, objeknya kan ya. Terus coba requirement-nya, kebutuhan fungsionalnya. Ada berapa kebutuhan fungsional? Apa nggak jumlahnya? Punten Pak, lusless ininya suaranya. Tes. Ada berapa kebutuhan fungsional? Ini Pak. Mana ini metode penelitian? Oke. Berapa jumlahnya? Nggak hafal jumlahnya. Nggak. Kenapa Pak? Jumlahnya berapa kebutuhan fungsionalnya? Jalannya 5. Hah? 1, 2, Suaranya 3, 4, maaf 5. Pak. Sebentar, saya tes di yang lain suara saya jelas nggak, di Ibu Maya, Pak Rino? Di laptop sayanya Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas ya, Jelas, ya? Pak. Clear. Oh, di laptopnya nggak bisa pakai headset gitu, di? Nggak ada Pak. Nggak ada. Iya. Oke. Tadi pertanyaan saya apa ya? Jumlah ya? Jumlah SRS-nya berapa? 8 Pak. 8. Di operator 4, di user 1, di pencari kerja 3. Itu aja ya, nggak ada yang lain ya? Iya. Ada 8. User sama pencari kerja apa bedanya nih? User itu siapa maksudnya? Sama operator sama pencari kerja bedanya apa? Aktor user itu siapa? Nggak dengar. Susah nih kalau nggak dengar. Halo? Pakai HP coba. Oh, HP-nya WA-nya bisa kan ya? Mungkin dibantu pakai HP, tapi nggak tahu ada ini, nggak ada apa gangguan interferensi nggak? Karena kalau nggak jelas nanti agak susah, miscommunication. Jadi gimana? Tadi pertanyaan saya. Perbedaan user sama pencari kerja ya Pak? User sama pencari kerja sama operator. Jadi siapa user itu? User ini ya pencari kerjanya itu Pak. Oh, bukan operator? Bukan. Kenapa nggak disatuin aktornya itu? Kan user tuh pengguna sistemnya itu Pak, di masyarakatnya itu Pak. Mas, jadi user itu siapa nih? Pencari kerja bukan? Pencari kerja. Sistem memiliki fasilitas agar operator dan pencari kerja dua-duanya user nih. Kalau lihat ininya, kata-katanya. Ya. Iya Pak. Ini datanya apa aja sih? Di aplikasi ini rencana datanya apa aja? Halo Pak. Ya, datanya apa aja di aplikasi ini? Punten ya Pak. Aduh, selesai ini sayanya. Ini mungkin kalau bisa dibantu sama HP bisa lebih jelas mungkin. Jadi laptopnya kamera sama aplikasinya, tapi suara sama ininya di HP. Kalau bisa sih. Ya nanti Pak Rino misalnya itu lebih jelas tanyanya. Jadi di laptopnya suaranya dimatiin. Ya, sebentar Pak. Di HP dinyalain suaranya. Kameranya dimatiin aja di HP. Oke, ini sambil saya dijawab tadi saya nanya apa lupa sampean. Bentar.
Nanya apa tadi, Di? Atau belum nanya saya? Sebentar. Coba kebutuhan non fungsional ada nggak? Halo Pak, halo. Ya, halo, suaranya bagus. Tapi suara saya kedengeran nggak? Lumayan Pak, kedengeran Pak. Lumayan ya. Sistem, misalnya kebutuhan non fungsional sistem dibangun dengan desain antarmuka yang mudah dipahami. Ini sebenarnya sangat ambigu ya, mudah dipahami itu. Ya, kalau misalnya kata si customernya ini nggak mudah nih, kata si usernya, si yang developernya ini sudah mudah. Dan nanti gimana ketemunya ini? Nanti kalau jadi jangan bikin requirement baik yang fungsional atau non fungsional yang tidak mudah diukur. Mudah dipahami ini menurut saya agak susah diukurnya. Paham nggak maksud saya? Ya, iya Pak. Nanti mungkin saya revisi ya Pak. Revisinya gimana? Di apa namanya tuh si antarmukanya. Ya digimanain? Kata-katanya gimana jadinya? Berapa Pak? Ya direvisi jadi gimana maksudnya? Yang direvisinya jadi gimana? Ini kan di sini sistem dibangun dengan desain antarmuka yang mudah dipahami. Iya. Nah, mudah dipahami itu kan beda ya antara pengertian mudah dari yang customer sama developernya mungkin beda-beda. Nah ini menurut saya ambigu ini, nanti akan menimbulkan apa ya? Ya pertengkaran lah dalam tanda petik. Misalnya customer-nya bilang ini susah ini Masian, kata developernya ini mudah, nggak ada standarnya mudah dan nggak mudah itu. Ya mungkin dihilangin aja kalau nggak perlu ya, misalnya customer-nya nggak pengen, kalau misalnya customer-nya pengen mudah dipahami harus lebih detail lagi maksudnya mudah gimana. Oh tampilannya harus bukan bis tag ya, misalnya bis visual misalnya ini ya, pokoknya yang kebutuhan tuh harus jelas, nggak boleh menimbulkan pengertian yang ambigu atau yang beda antara developer sama customer. Coba slide yang tampilan coba. Tampilan apa Pak? Mockupnya? Tampilan rumah, tampilan aplikasinya tuh. Coba yang kedua, slide kedua. Ini apa istilahnya kalau desain apa nih? Perancangan apa ini? Perancangan itu ada perancangan arsitektur, perancangan data. Ini perancangan apa? Untuk membuat akunnya Pak, yang ini Pak? Enggak, ini kalau di desain apa namanya? Mockup Pak. Desain mockup, desain antarmuka ya? Iya. Ini mockup ini? Ya gambarannya Pak, mockupnya Pak. Oh, mockup itu apa sih? Gambaran aplikasi Pak, yang apa? Yang akan dibuat gitu Pak. Oh, rancangan antarmuka itu ada selain mockup ada apa aja? Selain mockup, selain mockup tuh apa sih? Ada wireframe ya Pak? Wireframe. Apa wireframe? Betul ya. Apa wireframe? Apa? Wireframe itu apa? Wireframe. Maaf, nggak tahu Pak. Nggak tahu. Tadi bisa nyebut tapi nggak tahu ya? Lupa pengertiannya Pak. Ada mockup, ada sketch ya, ada prototyping. Iya.
Ini yang mock-up. Iya Pak, betul. Kalau di pesawat terbang ya, ini karena saya pernah kerja di pabrik pesawat terbang aja. Pesawat terbang itu yang disebut mock-up itu adalah pesawat yang dia model, mock-up itu model tapi dia ukurannya sudah sama dengan pesawatnya, tapi nggak bisa terbang. Kalau di PTDI atau PTN itu dulu mock-up itu dibuatnya dari kayu. Kalau pesawat kan dari fiber ya, banyak. Atau pokoknya bukan kayu lah ya. Tapi di situ dibuatnya pakai kayu, tapi besarnya sudah sama dengan besar pesawat terbang. Pernah main ke IPTN nggak dulu? Enggak ya? Biasanya banyak siswa SMA yang main tuh lihat mock up. Itu ada di ruangan tuh. Pesawatnya itu ada suatu ruangan, tapi memang nggak full sampai ini setengah badan aja di situ. Tapi di situ udah kebayang, oh nanti pesawatnya N250 ya, gitu. N250 itu seperti ini. Kursi-kursinya ada di situ. Nah, jadi mock up itu model yang ukurannya sudah sama dengan aslinya, tapi dia fungsi utamanya belum jalan. Nah, rancangan ada namanya rancangan prototyping. Kalau prototype itu model yang fungsi utamanya sudah jalan. Kalau pesawat itu sudah terbang, pesawatnya sudah terbang. Jadi syarat untuk izin pesawat itu jadi pesawat komersial itu misalnya prototipenya sudah sampai prototipe 4, jadi sudah terbang dan berapa jam terbang gitu ya. Itu prototipe yang terbang. Nah, kalau aplikasi prototyping berarti harusnya rancangan prototyping, rancangan antarmuka yang dibuat nanti tinggal masukin coding aja gitu. Jadi tampilannya sudah dibuat pakai katakanlah pakai HTML, CSS atau pakai frameworknya HTML, CSS itu. Tapi intinya nanti antarmuka tadi sudah bisa dipakai, tinggal ngisi coding aja gitu. Iya. Itu rancangan prototyping. Ada yang rancangan sketch, yang berupa gambaran. Bisa sketchnya mau pakai pulpen atau mau pakai PowerPoint atau mau pakai apa. Nah, pertanyaan saya ini prototyping, sketch atau mock-up? Ini tampilan antarmukanya ini. Kalau prototyping jelas bukan ya, karena kan kalau saya klik ini nanti saya masukin coding kan nggak bisa ini. Bener nggak? Iya. Ini bukan rancangan prototyping di antarmukanya, bukan prototyping kayaknya. Kalau mock-up ini ukurannya sudah sama dengan aslinya, nanti ukurannya memang segitu. Nama lengkap itu segitu ukurannya. Iya Pak. Tapi warnanya juga belum kelihatan ya. Belum Pak. Ini lebih ke sketch kayaknya, rancangan antarmuka sketch ya. Sketch. Pertanyaan saya, apa nggak mubazir nih bikin sketch gitu? Penting langsung bikinnya pakai framework apa misalnya, apa framework untuk tampilan tuh apa? Berapa Pak? Framework untuk tampilan apa contohnya? Prototype Pak. Framework Prototype. untuk bikin tampilan tuh apa? Bootstrap tahu Bootstrap? Bootstrap pernah dengar nggak? Pernah Pak. Untuk apa itu Bootstrap tuh untuk bikin apa? Untuk bikin tampilan kan ya? Oh iya Pak. Bootstrap ya? Iya. Nah pertanyaan saya, apa nggak mubazir nih bikin sketch dulu, terus nanti baru dibikin tampilannya lah ya, diimplementasikan pakai Bootstrap misalnya. Apa nggak langsung aja pakai Bootstrap? Ini iya Pak, mubazir ya. Nah itu dibikin. Ya itu dipertimbangkan lah, karena kecenderungan pengembangan aplikasi itu sebenarnya kan meminimalkan dokumentasi. Istilahnya agile ya. Pernah dengar agile ya? Agile pernah dengar? Nggak pernah dengar ya?
Nah, ada 4 prinsip Agile. Jadi di pengembangan aplikasi itu kecenderungannya ke Agile. Agile itu punya 4 prinsip. Salah satunya adalah lebih mementingkan aplikasinya jadi daripada dokumentasi yang lengkap. Intinya meminimalisir dokumentasi. Bahkan ada metodologi yang namanya extreme programming. Misalnya itu maksudnya ekstrem di situ ya, ekstrem di programnya, artinya ekstrem juga di minimal dokumentasinya. Oke, dari saya cukup. Mangga Pak Rino. Ya Pak. Siap Pak, mangga. Terima kasih banyak Pak. Ini dengan siapa ini mahasiswanya? Aldi. Itu Aldi. Halo. Dengan Aldi nih. Betul Pak. Ya. Ada nggak suaranya Di? Ada Pak, tapi kecil. Maaf. Kecil. Besarin atau? Nah, saya nggak bisa dibesarin Di. Oke Aldi. Ini di mana sih? Ininya Di? Apanya? Penelitiannya? Di Disnaker Trans. Di Disnaker. Disnaker Trans. Iya. Emang permasalahan awalnya apa? Permasalahan pertamanya ya pelaporannya itu Pak. Laporan dari mana ke mana? Oh, boleh? Gimana Pak? Laporan dari mana ke mananya, Dik? Pelaporan per 6 bulannya itu Pak. Emang ada pelaporan per 6 bulan? Ada Pak. Oh, siapa yang melaporkan? Kenapa? Yang melaporkannya siapa? Pencari kerjanya itu Pak. Yang udah memiliki kartu kuning. Kartu kuning? Kartu kuning yang betul ya? Iya. Oh, kenapa sama aja kartu merah? Pencari kerja kartu kuning sama aja Pak. Maaf. Oh, sama aja. Kenapa nggak kartu merah? Jadi 6 bulan sekali si pencari kerja melapor bahwa saya masih nganggur gitu. Iya. Gitu deh. Oke. Nah, nanti ketika ada kerja dalam 6 bulan masih belum bekerja, apa tindakan dari Disnaker? Kenapa Pak? Maaf. Tindakan dari Disnakernya apa ketika ada pencari kerja gitu ya, pencari kerja sudah 6 bulan dia masih nganggur atau belum bekerja. Nah, tindakan dari Disnakernya apa? Dari Disnakernya itu, jadi ada data penganggurannya itu Pak, jadi kelihatan. Terus ada program apa namanya itu pelatihan Pak. Ya, terus sebelum ada apa? Sebelum ini tuh ada pelatihannya dulu Pak, bisa ikut. Oke. Tapi nggak ada informasi bahwa ada lowongan di pabrik A gitu? Nggak ada Pak. Nggak ada, kenapa mesti nggak ada? Kurang tahu ya Pak dari sananya. Ya jangan kurang tahu, kan kamu penelitiannya di situ harus jelas satu. Harus jelas masalahnya apa, seperti apa. Karena kan biasanya dari pihak pencari kerja juga dari pihak perusahaan itu terkoneksi dengan Disnaker Trans. Disnaker Trans yang memfasilitasi. Padahal Iya Pak. Oke. Jadi dalam artian ketika sebuah perusahaan gitu ya, dia melaporkan bahwa dia lagi butuh tenaga kerja. Nah, dia akan laporan ke Disnaker Trans. Disnaker Trans itu setahu saya akan meneruskan informasi tersebut ke pencari kerja ya, yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, biasanya seperti itu. Jadi tidak hanya ada pelatihan yang kayak gitu, tapi juga ada
ada istilahnya teh jembatan untuk komunikasi antara perusahaan dengan pencari kerja gitu Mas Jadi. Ya. Iya, Pak. Nah, permasalahan. Coba lihat rumusan masalah, identifikasi masalah sih. Ini rumusannya, Pak. Ini tujuan batasan masalah. Oke, saya lihat rumusannya. Ya, rumusannya. Ini, Pak. Kenapa? Rumusan masalahnya ini. Iya, betul, Pak. Emang masalahnya cuma itu aja? Yang saya dapat ini aja, Pak. Ya, cuma itu aja. Tidak mengembangkan masalahnya berarti kamu ya. Karena begini ya, mohon maaf sebelumnya. Iya. Bagaimana sebuah sistem pengajuan kartu pencari kerja atau kartu kuning dan untuk menerapkan itu kan sebenarnya udah bagus tuh. Bagaimana sebuah sistem pengajuan. Jadi bagaimana sih pengajuan kartu pencari kerja atau kartu kuning seperti apa? Kemudian nanti ada laporan setiap 6 bulannya, gitu kan? Melaporkan melalui sistem online dan saya katakan nggak tahu berapa data pengguna. Jadi intinya kamu ini melakukan penelitian, gitu ya? Iya, Pak. Di Disnakertrans. Yang di Disnakertrans itu kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya berarti dia hanya ingin mengetahui berapa sih data pengangguran di Kabupaten Subang, ya nggak? Betul, Pak. Iya. Atau udah gitu mah ya tinggal survei weh hunkul atau nggak usah bikin sistem capek-capek. Ya nggak? Iya. Udah tuh gimana kalau akhirnya mau seperti apa? Ada pikir saya mah tadinya begitu teh ada komunikasi antara pencari kerja gitu ya dengan perusahaan itu. Karena kan jadi nanti dari desa katanya oh ini nih si A, si B, si C ini belum kerja nih kebetulan nih sesuai dengan kebutuhan dari PTA. Tinggal disambungkan. Itu. Nah, kalau di sini kalau yang saya lihat dari permasalahannya hanya bagaimana sih bikin kartu kuning kan gitu ya. Terus penerapan laporan 6 bulan sama di Snakeltrans mengetahuinya. Hanya untuk mengetahui mah tinggal survei katanya atau tinggal dilihat yang laporan setiap 6 bulan sekali. Tahuan berapa pengangguran pakai Excel, pakai grafik jadi. Itu kudu pakai sistem itu. Ya. Iya, Pak. Iya. Makanya saya bilang juga tadi dari awal kalau penelitian harus jelas datanya apa, seperti apa, bagaimana gitu. Jangan bilang nggak tahu Pak, udah mestinya tahu kan kamu penelitian di situ. Itu. Jadi, Iya, oke, Pak. lanjut sih ke apa ya? Bab 3 jadi kebutuhan fungsional. Oke, ini kebutuhan fungsional. Sistem memiliki fasilitas agar operator yang dilakukan. Operator sistem memiliki SRS. Oke. So, lihat ininya di use case diagramnya. Oke. Dashboard, daftar pencari kerja, daftar penerima kerja,
kelola laporan pencari kerja, kemudian kelola pendaftaran pencari kerja, lihat informasi. Nah, itu informasi pengajuan apa itu? Ini teh. Ya. Kerja Pak, informasi pengajuan kartu. Pengajuan apa? Oh ya. Jadi, informasi pengajuannya gimana, Dik? Apa maksudnya, Dik? Informasi pengajuan kartu kuning, Pak. Informasi pengajuan kartu kuning. Iya, Pak. Terus, yang laporan 6 bulannya gimana? Kalau laporan ini Pak yang nomor 4, Pak. Soal laporan pencari kerja. Iya. Itu yang laporan 6 bulannya. Iya. Nah, jadi kamu tuh sebetulnya mau bagaimana sih pembuatan kartu kuning, gitu ya? Iya. Atau bagaimana teknis laporan pencari kerja? So, mau yang mana penelitiannya? Biar puguh. Tadi kalau saya kutip dari kata-kata Pak Bambang awal itu, jangan sampai nanti terlalu luas kamu penelitian. Bagus saya dengan Pak Bambang. Biar kamu tidak terlalu capek. Dalam artian penelitiannya tidak terlalu luas gitu, Dik. So, mau gimana? Paling di bagian per 6 bulannya itu, Pak. Bagian apanya? Per 6 bulannya itu laporan. Oh, di bagian per 6 bulannya. Nah, tadi itu ya permasalahannya kata saya di permasalahan per 6 bulan laporan. Nah, kalau ada yang belum bekerja mau bagaimana? Rek dului terus laporan gitunya, rek dului salah mana jadi pengangguran kan? Gitu nggak? Iya, Pak. Harusnya kan dinas desa koperasi itu memfasilitasi kan? Setahu saya kan begitu ya. Iya. Kayak namanya hayawe gitu pengangguran baru sih segala bulan laporan. Pak nganggur kene, Pak nganggur kene kan gitu ya. Gitu kan? So, jadi akhirnya bagaimana? Nah, kalau yang saya lihat di situ itu ada daftar penerima kerja apa itu? Yang udah ngelaporin itu, Pak. Yang udah pencari kerja daftar pencari kerja langsung apa namanya itu? Daftar penerima kerja. Berarti di situ kelola informasi apa ya? Yang sudah diterima bekerja berarti ya, gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu tadi kalau memang istilahnya laporan 6 bulan gitu ya. Kalau yang sudah bekerja mah ya sudahlah, tidak usah pusing kan gitu. Kayak namanya pusing malah belum bekerja. Nah, itu maksudnya. Bagaimana akhirnya solusinya? Nah, kalau menurut saya ini ya, nanti diskusikan lagi dengan pembimbing. Kalau menurut saya kenapa tidak ada, bukan kenapa tidak ada, kenapa tidak dimasukkan perusahaan umpamanya gitu. Jadi dalam artian perusahaan itu tadi ya, ketika ada seorang mencari kerja selama 6 bulan belum dapat pekerjaan, kemudian keahliannya dia cocok dengan kebutuhan dari perusahaan A, nah gitu. Jadi perusahaan A kan biasanya kalau dengan Disnaker Trans itu dia akan membuka informasi lowongan. Contoh beginilah ketika di SMK ya, itu kan suka ada job fair yang kayak gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi perusahaan bekerja sama dan berkolaborasi dengan Disnaker Trans untuk mencari karyawan. Sementara pencari kerja merasa terbantu atau terfasilitasi oleh Disnaker Trans itu. Jadi, ya. Jadi
Kamu lihat lagi nanti disertakan seperti apa, bagaimana prosesnya, bagaimana gitu. Karena tahu saya seperti itu sih biasanya. Ada pencari kerja, nah pencari kerja itu berarti yang gitu ya, yang butuh pekerjaan, dan ada perusahaan yang butuh tenaga kerja. Nah, kayaknya lebih bagus seperti itu gitu. Istilahnya bukan hanya ya buka boleh ada laporan per 6 bulan nggak apa-apa. Cuman maksudnya nanti bukan hanya sekedar laporan, tapi juga diusahakan atau dibantu untuk berkomunikasi dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja gitu, maksudnya bayang deh. Paham? Paham, Ya, Pak. sampai situ nanti diobrolin lagi sama pembimbingnya. Baik, Pak. Jadi biar kamu juga fokus dalam artian penelitiannya ke arah mana nih, itu maksudnya. Siap, Pak. Ya lebih jelas gitu ya. Oke, nanti yang kurang-kurang atau yang lebih-lebihnya dicatatkan saya ya. Nanti konfirmasi dengan saya. Oke, Siap, Pak. ya, terima kasih. Pak Bambang, Bu Maya, mangga atur nuhun. Turun, Pak Rino. Berikutnya dari pembimbing, mangga Bu Maya. Baik, terima kasih Pak Bambang dan Pak Rino atas masukannya. Aldi tadi cukup banyak ya perubahan, mungkin ada beberapa yang berupa masukan dan ada beberapa juga yang berupa pertanyaan yang Aldi kurang bisa untuk menjawab. Tapi nggak apa-apa, nanti kita perbaiki bersama lagi apa yang sudah menjadi masukan dari para penguji. Terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Rino. Turun, Bu Maya. Mangga Aldi disampaikan statement penutup. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Bu Maya untuk peserta berikutnya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Peserta berikutnya itu Padli Julio. Padli, silakan diaktifkan. Oke, Padli pakai HP? Iya, pakai handphone Bu, soalnya laptopnya ini. Kenapa? Laptopnya tuh ini masih habis dibongkar gitu. Jadi nggak. Terus kamu presentasinya gimana pakai HP? Oh, presentasi pakai HP? Iya. Ya udah, Pak Bambang boleh? Coba mangga, cukup jelas nggak? Padli coba. Kalau untuk presentasi pakai HP, kalau boleh nanti ini Bu. Coba share screen ya Bu. Alternatifnya kan kalau cukup jelas boleh, kalau enggak mungkin ditukar dengan yang setelahnya. Padli bisa nyari laptop temannya. Untuk share screen-nya ada Bu. Coba jelas nggak nih Pak Rino? Mana Pak? Coba masuk dulu ke PPT-nya. Masuk dulu ke PPT-nya, kamu tampilkan PPT-nya. Itu udah, tapi kecil tampilannya di sini, bisa dibesar nggak sebentar? Singular. Oh. Padli. Oh, maksimal segini kayaknya. Iya Pak, di Maya juga nggak bisa diperbesar. Mau di switch dulu, kemudian si Padlinya nyari laptop temennya, gabung sama temennya, atau gimana nih fokusnya? Padahal dari pagi udah dikasih tahu Padli. Iya Bu. Tadi kemana suaranya? Halo, ada nggak Bu?
nanti di switch dulu ke peserta berikutnya dulu. Berikutnya siapa ini ntar?